bisa dibilang senang banget karena ini bisa menjadi motivasi buat Abang Fas gitu. Abang Fas saat ini sedang belajar banget untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah dia baru 2 juz gitu kan. Tapi dia ngeliat adik-adiknya yang Masya Allah udah 30 juz, udah 5 juz, 6 juz. Insya Allah sebenarnya ini bisa menjadi motivasi buat abang gitu, biar lebih terpacu lagi untuk semakin semangat untuk menghafal lagi gitu kan. Dan juga motivasi buat orang tuanya untuk semakin semangat nemenin anaknya belajar. Karena biar bagaimanapun kan walaupun si anaknya semangat, kalau orang tuanya juga kendor, nggak ngingetin kapan waktunya hafalan, terus males untuk nyuruh dia hafalan, anaknya juga akan kendor juga gitu. Jadi ngeliat anak-anak yang ya Allah masih anak-anak tapi udah 30 juz tuh rasanya kita ini nggak ada apa-apanya banget gitu. Jadi kayak ya Allah jadi pengen semangat lagi untuk belajar. Kalau abang gimana? Kalau aku sih seneng banget, jadi bisa lebih semangat lagi, bisa lebih terinspirasi ngeliat teman-teman abang gitu. Sempat tadi ceritakan ke trigger gara-gara lihat Naja di Hafiz. Mungkin ini boleh ceritakan, mungkin Mas atau Mas Sony mungkin gimana Iya, ceritanya? jadi waktu abang masih kecil juga ya, terus kita lagi nonton YouTube gitu di rumah, maminya setelin Hafiz Indonesia. Pada saat itu yang lagi tayangan seasonnya Naja gitu, seasonnya Naja. Terus maminya sama kita manggil gitu, si Fas coba lihat ini gitu kan. Akhirnya aku keluar dulu, aku pergi. Pas aku masuk ke kamar lagi ngeliat si mami sama Virus ngeliat sama Fas lagi nangis-nangis. Aku bilang ngapain suara nangis-nangis gitu kan. Pas aku masuk mereka nangis lagi ngeliat Naja gitu. Terus kayak ya Allah haru banget kan. Naja kan sosok yang luar biasa banget ya, Masya Allah luar biasa banget. Allah kasih gift banget buat Naja gitu. Akhirnya bilang, bang lihat tuh, abang bersyukur gitu, abang seharusnya bisa seperti ini lebih insya Allah gitu. Paling gak abang maulah belajar gitu kan. Ya udah itu yang awal mulanya untuk abang Fas tuh semangat untuk menghafal Al-Quran gitu, dan mami dirinya juga semangat untuk menghafal Al-Quran gitu. Dimulai dari situ dan akhirnya sampai sekarang dia mulai belajar pelan-pelan. Cara ngedidiknya Mas untuk ngafal tuh gimana sih Mas Sony sama Alhamdulillah karena dengan keterbatasan orang tua, Abi izin deh. Abi takutnya mau bikin video, takut Abi lama nunggu apa gimana ya? Takutnya Abi mau foto atau mau ini, takut mau apa? ke Abi sebentar ya, takut Abi nunggu lama ya. Boleh, boleh. Bentar aja. Iya, boleh. Tadi boleh dilanjutin mungkin Mas mengenai kesempurnaan aja tadi gimana mungkin Mas Rikan melihat dari Mas nge-trigger jadi pengen hafal gara-gara aja gimana Mas? Iya, pas aku sampai, jadi pas Abang Jadi Fas sampai sama kamar. disetelin aja sama mami, mereka nonton berdua, aku kan lagi keluar. Pas aku balik aku dengar dari kamar kok ada suara orang nangis kenapa nih gitu kan. Tiba-tiba si Virus lagi nangis, ada abang juga, Masya Allah ngeliat Naja tuh dapat ya gift dari Allah yang luar biasa gitu ya, yang akhirnya bisa memacu orang-orang yang nonton, terutama Abang Fas dan juga Virus pada saat itu. Ya Allah bang, lihat abang ini bersyukur, abang masih bisa ngelakuin banyak hal gitu kan. Seharusnya nggak ada alasan abang untuk nggak menghafal Al-Quran gitu. Lihat Naja, apa yang Naja lakuin itu Masya Allah bisa ngebawa nanti orang tuanya ke surga bang, melalui doa-doa Naja. Nah abang kalau bisa seperti itu, mami titip pesan seperti itu. Ya udah disitulah abang mulai menghafal pelan-pelan. Yang tadinya dia cuma belajar kayak Al-Ikhlas, Anas, surat-surat pendek di juz 30, dan itu pun gak semua. Akhirnya mulai berusaha melengkapi juz 30-nya dulu, dari mulai surat An-Naba sampai Abasa, An-Nazi'at sampai selesai juz 30. Akhirnya dia juga selesai, alhamdulillah sekarang menyelesaikan juz 29. Kemarin baru dapat penghargaan haflah dari sekolahnya menyelesaikan 29 dan 30, dan sekarang dia lagi mulai juz 28 gitu. Karena buat aku ini Abang Fas ini sosok yang luar biasa banget, karena dia memang bukan sehari-harinya dia penuhi aktivitasnya dengan mengaji gitu, memang enggak gitu. Abang tuh masih bermain, dia masih ada boy band di sekolahnya, dia masih hari Sabtu Minggu masih nonton kartun, masih main game, dia masih setiap sore pulang sekolah habis hafalan dia masih main sama temen-temennya. Jadi memang bukan setiap harinya dia hafalan gitu, tapi dia mau menyisihkan waktunya untuk menghafal dan dia bisa menghafal gitu. Itu kan sosok yang luar biasa. Memang bukan sepenuhnya, tapi
dia bisa insya Allah pelan-pelan bisa tumbuh bersama Al-Quran. Dan itulah harapan kita gitu. Walaupun sekarang kita dengan keterbatasan kita sebagai orang tua yang cuma ya udah ngaji gitu-gitu aja. Karena kan bener kalau hafalan kan kalau kita nggak ngelakuin setiap hari ya lupa. Mau dari tartilnya, tajwidnya, semua juga pasti nggak bagus gitu kan. Ya udah, akhirnya kita memutuskan kita panggil guru ngaji seminggu 4 kali. Abang ada Ustadz Agus sama Ustadz Nur yang ngajarin dia cara menghafal Al-Quran. Tapi kita sebagai orang tua setiap Sabtu dan Minggu sebelum abang pas nonton, sebelum dia main game, dia setoran dulu sama kita surat-surat yang udah dibaca. Dan 5 waktunya sebelum setelah sholat subuh, Iya, di sebelum tes. abang berangkat sekolah aku selalu turun tes dulu dia, baru selesai baru dia berangkat sekolah setiap hari insya Allah. Ya itu yang tadi aku bilang, kalau kita sebagai orang tuanya malas atau kendor, anaknya akan kendor. Jadi cara menghafal Al-Quran ya memang anak kita menyerahkan kepada anak gitu. Tapi kalau orang tuanya tidak ada andil, tidak menjadi bagian, atau aduh nanti aja deh setorannya gitu, atau besok aja deh bang tesnya, lama-lama molor ya dia akan molor gitu. Makanya kita sebagai orang tua juga harus punya cambuk buat diri sendiri. Ayo bang sekarang, secapek apapun kita pulang syuting, aduh ngantuk apa segala macam, oh abang belum setoran, ayo bang setoran bang, apa segala macam. Walaupun dia capek, orang tuanya capek, ya kita sama-sama capek, tapi insya Allah untuk kebaikan gitu. Jadi total berapa juz yang hafal nih? Alhamdulillah udah 2 juz sih. Nah, kalau Elja sendiri gimana Mas Sony? Apakah sudah ngapalin juga atau gimana? Ejaz alhamdulillah sudah mulai menghafal. Kalau di sekolahnya kan selalu anak-anak TK itu kan, dia kan TK ya, TK kan dimulai dari Al-Ikhlas, Anas. Nah untuk sama guru hafiznya dia mulai dari Anaba. Dia alhamdulillah sudah hafal Anaba 40 ayat. Anaziat mulai ke Anaziat itu 36-an ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih 20-an deh. Anaziat, jadi lupa berapa, dia sudah mulai Anaziat, jadi sudah mulai merambah ke surat-surat panjangnya gitu. Alhamdulillah, bahkan kayak kita kan udah mulai, abang kan suka ngaji al-Mulk gitu ya. Nanti kalau si abang lagi ngaji murojaah, tiba-tiba si kakaknya suka hafal juga, padahal dia cuma ngedengerin doang gitu. Suka hafal meskipun masih agak ngaco-ngaco, tapi ya dia tahu abis ini mau ini gitu. Nah, kan tadi bilang ngasih reward ke abang gitu kalau misalnya hafal segala macam. Nah, ngasih reward apa sih mungkin Mas Sony? Coba rewardnya apa Apa aja yang udah dikasih sama Dedi nih? Kartu Pokemon. Biasanya kayak mainan gitu. Habis itu kayak biasanya dibolehin nonton, dibolehin main game, sama dibolehin kayak apa tuh biasanya dibolehin kayak nonton bola gitu bareng-bareng. Terus ya pokoknya abang biasa boys days out ke mall gitu. Bos dari out biasanya ngapain? Iya, jadi kita punya ritual boys days out gitu. Dia pengennya berdua, ya udah entah ke mall kita nonton berdua, makan berdua, atau jalan-jalan main game yang ada di mall berdua gitu. Nanti terkadang kalau adiknya mau ikut, dianya ngambek, nggak mau, ini kan saatnya Dedi sama abang kayak gitu-gitu. Jadi ya udah gitu. Memang hal-hal kayak gitu penting, bahkan kayak cuma sekedar olahraga aja di depan rumah itu termasuk boys days out kita gitu. Tapi kadang kan kalau abang kan kalau olahraga tuh kayak aduh mulai malas nih. Ya udah oke. Kita lari keluar klaster rumah, Bang. Tapi nanti setelah keluar klaster kita boleh ke minimart, baru dia semangat. Baru dia nggak berhenti tuh larinya. Kuat banget. Tapi kalau nggak ada rewardnya, dia capek deh gitu. Tapi kalau ada rewardnya semangat, itu termasuk salah satunya bagaimana supaya quality time sama anak biar si anak semangat dan ada yang dilakuin lah yang positif gitu. Oke. Mas, mungkin satu lagi Mas, ini mau lebaran, apakah akan mudik atau gimana Mas rencananya Mas? Kita di Jakarta aja. Apa udah ada persiapan mungkin untuk segala macam? Iya, persiapan sih paling Baju baju Lebaran. lebaran. Mana sudah beli kayaknya nih atau gimana nih? Baju lebaran udah, maminya sudah nyiapin, maminya desain sendiri, tinggal dikasih ke desainernya juga. Terus juga ya biasa kalau maminya kan kalau untuk lebaran dia selalu nyiapin makanan-makanan apa aja mau dimakan gitu ya. Walaupun nanti kita akan silaturahmi ke rumah keluarga-keluarga, tapi kan karena nanti pasti akan ada tamu juga yang datang, adik-adik kita yang datang ke rumah, ya kita harus nyiapin juga makanan buat mereka gitu. Rencana kan biasa kan bertema kayak warna segala macam, senada tuh gimana mungkin untuk baju lebaran sendiri? Ah, ini warnanya aku belum tahu ya. Cuma si maminya udah ngasih desainnya dulu nih gitu, udah ngasih desainnya dulu. Gak tahu jadinya kayak apa. Pokoknya kalau masalah baju serahin ke dia lah gitu. Iya. Oke, terakhir boleh Mas untuk greeting lebaran boleh Mas? Ya. Greeting lebaran boleh dipegang Mas? Oke. Apa? Halo, aku King Pasar Rafiq. Sony Septian. Kami ingin mengucapkan Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
Mas.